Di sini disampaikan bahwasannya jumlah pelamar yang mengalami perubahan status dari yang awalnya memenuhi syarat atau MS ini berubah menjadi tidak memenuhi syarat atau TMS. Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan di instansi kita sampai saat ini belum diumumkan untuk kelulusan Pascasangga, tentunya ini membuat kita was-was ya. Dikarenakan kalau misalkan kita ini lulus seleksi administrasi di Prasangga, tentunya di sini nanti segala kemungkinan tetap saja bisa terjadi. Sebagai contohnya, di sini banyak sekali teman-teman yang awalnya lulus seleksi Prasangga, namun ketika di hasil sangga, di sini kita terjadi perubahan status kelulusan yang awalnya lulus menjadi tidak lulus, teman-teman. Dan pada video ini kita akan melakukan live check perubahan status kelulusan Pascasangga di akun SSC ASN yang awalnya lulus ini menjadi tidak lulus ya, alias TMS. Nah, nanti teman-teman bisa cek di akun SSC ASN masing-masing apakah terjadi perubahan kelulusan ataukah tidak, bagaimana informasinya dan langkah berikutnya apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, memang di sini untuk pengumuman kelulusan Pascasangga seleksi administrasi CPNS inilah diberikan dalam kurun waktu ya, yaitu di sini mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 September 2024. Nah, tentunya di sini di instansi satu dengan yang lainnya itu nggak sama ya. Ada yang diumumkan di tanggal 23, ada yang 24, 25, dan nanti batas akhir untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itulah di tanggal 29 September 2024. Nah, tentunya di sini teman-teman, ketika untuk normalnya ya, bagi teman-teman yang awalnya lulus seleksi administrasi, normalnya ketika pengumuman hasil Pascasangga di sini nanti teman-teman yang awalnya di sini dinyatakan telah lolos seleksi administrasi. Ya, di sini dari seluruh persyaratan hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi, di sini semuanya sudah terchecklist. Nah, di sini ada ucapan selamat Anda lolos administrasi. Ketika di akun kita, di sini di instansi kita ini sudah diumumkan ya untuk pengumuman kelulusan Pascasangga, maka secara normalnya ini akan berubah menjadi seperti ini, yaitu akan ada ucapan selamat Anda lolos tahap administrasi berkas, kemudian di bagian bawahnya langsung muncul untuk tombol cetak kartu peserta ujian seleksi calon aparatur sipil negara. Nah, ketika kita cetak kartu peserta ujian, maka kita akan bisa mencetak nih untuk kartu peserta ujian CPNS 2024. Namun di sini tentunya tidak menutup kemungkinan di pengumuman kelulusan Pascasangga yang awalnya lulus seleksi administrasi ini berubah statusnya, yaitu menjadi TMS ya, yaitu mohon maaf Anda tidak lolos administrasi berkas. Dan di sini akan diberikan yaitu alasan TMS-nya ya, awalnya lulus kita berubah menjadi nggak lulus. Berikutnya di sini kita akan mendapatkan informasi tambahan, yaitu alasan kita itu nggak lulus itu kira-kira seperti apa. Nah, kira-kira apakah sudah ada contohnya yang awalnya lulus menjadi tidak lulus? Dan sebagai contohnya di sini disampaikan yaitu salah satu daerah ya, instansi, yaitu diumumkan di BKD Jatimprov, yaitu di Jawa Timur, yang mana di sini disampaikan untuk pengumuman terbaru yaitu hasil verifikasi Pascasangga seleksi administrasi penerimaan CPNS pelamar yang mengalami perubahan status ya, dari yang awalnya memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Nah, tentunya untuk kondisi ini juga akan terjadi di daerah kita masing-masing. Nah, semoga saja ini kita tidak termasuk di dalamnya. Nah, untuk contohnya seperti apa? Coba kita klik buka saja ya di sini. Nah, di sini disampaikan yaitu merujuk pada menindaklanjuti surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dari BKN. Nah, ini adalah terkait tentang sanggah tambahan perubahan status administrasi. Maka di sini berdasarkan dari hasil verifikasi ulang Pascasangga seleksi administrasi, maka di sini terdapat yaitu perubahan status kelulusan yang awalnya memenuhi syarat ini berubah menjadi tidak memenuhi syarat. Coba kita unduh dulu ya. Jadi kalau misalkan kita cek pada pengumuman dari BKD Jawa Timur, di sini disampaikan bahwasannya jumlah pelamar yang mengalami perubahan status dari yang awalnya memenuhi syarat atau MS ini berubah menjadi tidak memenuhi syarat atau TMS. Itu terdapat cukup banyak teman-teman, yaitu ada 107 ya pelamar, dengan rincian nanti kita akan cek nih, yaitu pada lampirannya. Nah, tentunya kondisi ini bisa saja terjadi kepada kalian yang saat ini sedang menunggu pengumuman kelulusan Pascasangga ya, yang awalnya lulus seleksi administrasi bisa jadi nanti tidak lulus seleksi administrasi.
Dan video nanti nanti akan bisa menjadi acuan ya, apakah nanti setelah dilakukan verifikasi ulang pasca sanggah kita tetap lolos ataukah nanti kita berubah nih status kelulusannya. Jadi di sini disampaikan yaitu jawaban terhadap alasan perubahan status dari MS ke TMS itu dapat kalian lihat ya di akun SSC ASN masing-masing. Yang mana tampilannya tadi kita sudah sajikan ya di depan. Nah, dari sejumlah 107 pelamar yang mengalami perubahan status kelulusan seleksi administrasi dari MS ke TMS, ini nanti dapat mengajukan sanggah ya. Jadi diberikan lagi tambahan ya untuk nanti kalian mengajukan sanggah, yaitu pada tanggal 26 September 2024. Jadi bagi teman-teman yang di sini terjadi perubahan kelulusan, awalnya lulus menjadi tidak lulus, kalian bisa menyanggah, diberikan waktu tanggal 26 September sampai dengan 26 September. Artinya di sini hanya diberikan 1 hari saja ya untuk teman-teman nanti menyanggah. Nah, masa jawab sanggah ini terhadap 107 ini maka nanti bisa dilihat ya pada 27 September alias 1 hari setelahnya. Nah, selanjutnya di sini alasan nanti panitia instansi di Jatim ya dapat menerima ataupun juga menolak dari alasan sanggah kita. Nah, jika nanti kita lulus di sini nanti di tahapan seleksi administrasi, kompetensi dasar dan bidang pemberkasan, dan berikutnya jika ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan atau ketidaksesuaian dengan persyaratan, maka nanti kita tetap akan digugurkan teman-teman. Nah, ini dianggap gugur atau dianggap tidak lulus ya. Nah, berikutnya di sini coba kita cek yaitu untuk di bagian daftar namanya. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan awalnya lulus menjadi gak lulus ini? Oke, coba di sini kita cek ya. Ini terdapat 107 teman-teman. Nah, di sini bagi teman-teman yang 107 ini atau mungkin bagi kalian yang di instansi lain juga mengalami hal yang sama, nanti bisa mengajukan sanggah kembali ya. Diberikan 1 hari untuk memberikan alasan sanggahnya. Nah, sebagai contohnya di sini adalah ada by name yaitu namanya, untuk formasi jabatan yang dilamar, kemudian unit kerja, kemudian alasan dari MS ke TMS itu apa. Nah, sini yang pertama, dokumen ditemukan ini belum ditandatangani oleh dekan atau PYB dari pihak kampus sehingga masih dinyatakan transkrip nilai sementara. Nah, berarti di sini kan yang diminta kemarin kan untuk berkasnya itu kan transkrip nilai asli ya. Transkrip ijazah asli, kalau misalkan transkrip sementara ya otomatis di sini nggak gagal ya. Kemudian di sini ada prodi S1 Ekonomi Islam tidak bisa melamar S1 Ekonomi. Jadi di sini yang diminta untuk melamar formasi jabatan fasilitator pemerintahan ini adalah yaitu harus S1 Ekonomi prodinya. Ternyata di sini adalah S1 Ekonomi Islam. Jadi ada kata Islamnya, ini ternyata gagal teman-teman. Kemudian ini adalah Ekonomi Syariah, ini juga gagal ya. Ekonomi Syariah, kemudian Ekonomi Islam. Kemudian di sini Manajemen Bisnis Syariah, ini nggak bisa ya melamar ke S1 Ekonomi. Kemudian S1 Ekonomi Syariah nggak bisa melamar ke S1 Ekonomi. Kemudian S1 Teknologi Manajemen ini nggak ini tangkap ikan ya, perikanan, tangkap ini tidak bisa nih, tidak bisa untuk melamar S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Kemudian transkrip yang terlampir adalah transkrip sementara yang dilegalisir. Nah, jadi di sini nggak bisa ternyata. Kemudian S1 Syariah ini nggak bisa ke S1 Ekonomi. Kemudian S1 Ekonomi Islam tidak bisa ke S1 Ekonomi. Kebanyakan di sini terkait tentang dokumen transkrip ya. Ini S1 Ekonomi prodi, kemudian di sini prodi S1 Ekonomi nggak bisa daftar ke prodi manajemen nih. Kemudian ekonomi nggak bisa ke manajemen, konsentrasinya adalah manajemen perusahaan. Nah, ini rata-rata di bagian prodi ya. Kalau misalkan kita cek, coba apa lagi nih? Ini masih prodi. Kemudian transkrip nilai pelamar berupa transkrip sementara, ini nggak bisa. Ini sementara, kemudian transkrip sementara semua ya. Nah, rata-rata adalah di transkrip. Nah, mungkin teman-teman yang melamar di ini yang gagal ini adalah mungkin yang baru saja lulus ya. Mungkin entah itu salah upload atau mungkin juga transkripnya belum keluar, sehingga ketika ingin mendaftar ini diberikan sementara. Kemudian ini masih prodi, kemudian juga masih prodi ya. Rata-rata di sini ada prodi nih. Ini prodi yang nggak bisa melamar. Oke, di sini sampai ke akhir inilah ternyata prodi ya yang menyebabkan. Nah, nanti teman-teman silakan dicek secara berkala ya di akun SSCASN dan juga di website instansinya masing-masing. Manakala nanti ada status perubahan status kelulusan awalnya MS menjadi TMS, ini segera bisa ditindaklanjuti ya, dan semoga saja tidak terjadi pada kita nih.